Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ilham di Ambar Ilham Channel. Channelku membahas tips dan trik seputar Word, Excel, dan Google Sheet yang akan membantu memudahkan pekerjaan kalian. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara merubah draft MPS menjadi MPS. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe agar saya lebih bersemangat dalam memberikan konten-konten berikutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Kita akan lanjutkan ke pembahasan. Sebelum kita bahas, kita perlu mengerti terlebih dahulu apa itu draft MPS dan apa itu MPS. Draft MPS atau Draft Master Production Schedule adalah rencana produksi harian selama 1 bulan untuk bulan berikutnya berdasarkan existing outstanding order dan data forecast untuk bulan berikutnya. Data entry-nya adalah order customer, forecast customer, hari kerja dan hari libur. Sementara MPS atau Master Production Schedule adalah rencana produksi harian selama 1 bulan untuk bulan berjalan berdasarkan existing outstanding order. Dengan data entry antara lain adalah order customer, hari kerja dan hari libur. Kita bisa melihat di sini draft MPS. Untuk sejumlah item ini, household, baby food hingga shoes hingga sepatu. Di sini totalnya adalah 361.800. Kita cek untuk di mingguannya adalah 361.800. Nah, sementara untuk MPS-nya ini ada 270.807. Artinya lebih kecil daripada draft MPS ini. Nah, kita langsung saja untuk rumusnya sebagai berikut. Ini kita perlu cek terlebih dahulu referensinya 9-13. Sesuai ya teman-teman ya. Kemudian 17-20, Z sampai dengan AC, ini juga sesuai. Ini juga AF sampai dengan AJ. Jadi ya 23 sampai dengan ini sudah sesuai. Yang terakhir AM dan AN untuk 30 dan 31. Ya sudah sesuai. Berikutnya kita langsung saja bikin rumusnya. Nilai minimal antara MPS ini sendiri dengan sum if S. Kita pilih di draft MPS ini, kita pilih kolom R ini, nilainya sama dengan kita pilih item type di sini, dan kita pilih item type di sini. Nilai ini kita kurangi lagi dengan sum if nilai di atasnya. Oke. Di sini kenapa perlu data minimal antara data ini dengan data total di draft ini, lalu dikurangi lagi dengan data yang ada di atasnya. Karena boleh jadi pada saat minimal antara data planning MPS ini dengan data total diperoleh angka di sini, namun ketika dijumlahkan total angka di sini nilainya lebih besar daripada draft MPS pada per harinya. Nah, ini tidak boleh karena maksimal produksi per hari adalah harus sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam draft MPS. Maka dari itu perlu namanya rumus pengurang dengan sebagai berikut sum if C3 hingga C3, C4, R3 hingga R3. Ini perlu kita kunci, kita cek terlebih dahulu data yang perlu dikunci dan tidak perlu apa saja. D4. D4 ini kolom D kita perlu kunci. Kita gunakan posisi string. Row 4 tidak perlu dikunci karena kita ingin pada saat kita tarik ke bawah dia akan berganti referensinya ke angka 5, 6 dan seterusnya. Kita cek lagi kolom R. Kolom R pada draft ini adalah menggambarkan dengan data di kolom R ini tanggalnya.
Nah, ini kita tidak perlu kunci karena pada saat kita tarik ke kanan, kita menginginkan berubah menjadi referensi kolom S, T, dan seterusnya. Berikutnya adalah kolom C. Kolom C adalah item type. Ini perlu kita kunci. Kita gunakan fungsi stream sebelum kolom C ini. Referensi adalah di kolom C4, C-nya kita kunci, angka 4-nya tidak perlu kita kunci. Kemudian di sini C, kolom C perlu kita kunci. Row 3 yang pertama perlu kita kunci karena dia sebagai untuk pengunci data yang paling atas. Kemudian C3 berikutnya adalah C-nya kita kunci, angka tidaknya tidak perlu. Dan C ini kita kunci. R3, R tidak perlu kita kunci, angka 3-nya ini yang kita perlu kunci. Seperti ini. Ini kita enter, kita tarik ke bawah seperti ini. Kita copy, kita tarik ke kanan. Di sini teman-teman lihat bahwa angka 1170, di sini angkanya 1170, 1170, artinya terjadi pengulangan. Seharusnya tidak boleh, maksimal adalah angka 1170 ini. Maka dari itu kita perlu tambahkan rumus, dikurangin dengan sum sel yang di kolom R4 ini. R4 hingga R4. R4 yang pertama ini perlu kita kunci. Kita gunakan fungsi string di huruf R-nya. Angka 4 tidak perlu kita kunci karena kita akan copy rumusnya ke bawah seperti ini. Kita tarik ke bawah. Kemudian ini kita copy dan kita taruh di paste di pada kolom-kolom berikutnya. Oke. Selanjutnya kita akan ingin mengetahui apakah data 270.807 ini sudah sama dengan 270.807 ini. Ternyata masih ada beberapa data yang tidak lengkap atau kurang. Nah, untuk mengetahui ini, dengan mudah kita bisa menggunakan conditional formatting. Caranya sebagai berikut. Teman-teman pilih, taruh di kolom R4 seperti ini. Lalu pilih rumus conditional formatting di sini. Tab home, pilih conditional formatting. Lalu pilih manage rules, pilih new rule. Lalu pilih yang paling bawah, use a formula to determine. Lalu ketikkan rumus jika sel di D3 nilainya tidak sama dengan sum, artinya sum jumlah D dari E4 hingga H4, atau teman-teman bisa juga langsung karena ini sudah ada totalnya tidak sama dengan data di sel I4, bisa juga dengan seperti ini, maka kondisinya adalah true. Jika tidak, kondisinya adalah false. Untuk kurung, teman-teman perlu perhatikan di sini D4, D ini perlu kita gunakan fungsi string, sementara angka 4 tidak perlu karena kita akan narik datanya ke bawah. Jadi pada saat kita tarik dia berubah menjadi D5, D6 dan seterusnya. Lalu I4, I ini adalah kolom ini ya. Nah, ini juga sama, angka 4 nya tidak perlu kita kunci. Maka ini kita hilangkan sebelum angka 4 fungsi stringnya. Nah, lalu untuk I tetap kita kunci karena kita akan tarik data ke kanan, referensi adalah tetap pada kolom I ini. Lalu format selnya kita pilih, misalkan adalah saya pilih fontnya adalah warna merah dengan fill warnanya warna pink seperti ini atau warna merah jambu. Pilih OK, kita pilih OK, kita pilih apply to nya kita ganti, yaitu mulai dari R9 kita tarik ke bawah, kita tarik ke kanan hingga AN25 seperti ini. Lalu teman-teman pilih OK. Nah, teman-teman bisa melihat di sini yang masih kurang adalah di row nomor 2, nomor 4, nomor 16 dan nomor 18. Di sini 76200, di sini 82870.
Nah, teman-teman bisa ubah freeze-nya ya. Di sini misalkan freeze, unfreeze, kita freeze di sini supaya kita bisa melihat angka selisihnya ini. Teman-teman bisa coba-coba 82870 dikurangi dengan 76200. Nah, nilainya 6270. Kemudian di sini 60.000 ke 38625. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan satu persatu. Misalkan di sini angka teman-teman jadikan 7.000. Bandingkan lagi 7.000 di sini. Teman-teman lihat angka yang bertambah ya jadi 50.000. Terus dan di sini masukkan rumus 60.000. Maaf. Tidak boleh di situ, harus di tanggal yang ada hari kerja. 60.000 dikurangin 57625. Oke. Berikutnya ini 1180, sementara ini adalah 5840. Nah, teman-teman bisa tambahkan misalkan di sini 1040, masukkan lagi 1040, lalu 1040, 1040, dan terakhir adalah 5840 dikurangi 5200. Seperti ini. Berikutnya di sini 6980 dengan 5800. Teman-teman bisa jadikan di sini 3952. Ada minus sama dengan 3952 dikurangin 924. Maka di sini 6980 sudah sesuai. Ini teman-teman cek, tidak ada yang merah lagi, tidak ada angka minus, berarti penjadwalan kita untuk pembuatan MPS sudah selesai, di mana nilainya ada 270.807. Nilai schedule LPS-nya untuk di breakdown per minggunya adalah 270.807. Jika teman-teman ada kesulitan tentang video ini, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Jika ada pertanyaan seputar Excel, Word, ataupun Google Sheet, silakan teman-teman tulis. Insya Allah saya akan bahas pada video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.